Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya TB Fajri Mulyana. Di sini kita akan belajar bareng tentang fundamental web programming. Oke, di season pertama ini kita akan belajar tentang apa itu website, manfaat website itu apa, pengembangan website itu gimana gitu dari sisi server side dan client side. Terus anatomi website itu seperti apa dan apa yang kita pelajari ke depan. Nah, disinilah kita akan bahas di fundamental website programming. Oke, yang pertama sebelum kita jauh belajar ke sana, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya TB Fajri Mulyana. Pekerjaan saya sebagai web programming di salah satu startup. Masih belum lama, masih kurang dari 1 tahun. Saya lulusan Teknik Informatika 2019, masih baru. Oke, di sini ada link GitHub saya, Instagram, email, dan WhatsApp. Jika suatu ketika teman-teman ada satu hal yang harus didiskusikan atau yang ditanyakan, bisa menghubungi kontak WhatsApp saya. Oke, kita lanjut, kita balik lagi ke materi. Oke, seperti yang tadi disebut di awal, kita akan belajar dari fundamental atau dari dasarnya dulu. Sebelum kita beralih jauh dalam untuk pemrograman website, ada alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa definisi dari website tersebut. Dikutip dari Wikipedia, situs website adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada weladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Oke, secara sederhananya, website adalah kumpulan halaman atau situs-situs yang berisikan informasi yang disediakan entah itu berbentuk teks, gambar, video, dan lainnya yang disediakan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi yang bisa diakses melalui web browser dan internet. Itu adalah definisi website secara umum versi saya. Nah, setelah kita tahu definisi dari website itu, kita juga harus tahu manfaat ketika kita menggunakan website. Nah, manfaatnya itu ada banyak banget ya secara umum. Dengan menggunakan teknologi website, kita bisa mendapatkan informasi secara real time. Bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi dengan menggunakan website itu. Terus bisa memberikan informasi pekerjaan seperti contohnya Jobstreet, Indeed, dan lain-lain sebagai sarana promosi dan pengenalan diri. Jadi ketika teman-teman punya suatu keahlian atau punya suatu bisnis, dengan website bisa menjadi salah satu sarana promosi yang masif ya, yang sangat luas gitu ya. Bisa menjadi forum jual beli seperti di Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Forum belajar kayak Ruang Guru, atau yang teman-teman belajar misalkan coding kayak di coding, Wit Angga, dan yang lainnya gitu ya. Sarana hiburan seperti YouTube, Facebook, dan lainnya. Atau bahkan bisa menghasilkan penghasilan dari iklan. Oke. Itulah beberapa manfaat ketika kita menggunakan teknologi website atau bahkan kita bisa membuat website. Lanjut, di dalam pengembangannya, pengembangan website itu ada dua bagian. Yang pertama adalah client side dan server side. Oke, kalau server side secara pengertiannya adalah merupakan bahasa pemrograman yang pengolahannya dilakukan di dalam server. Maksudnya, web service yang sudah terintegrasi dengan web engine. Oke, ini bisa dibahas lebih lanjut. Terus, peran web engine ialah memproses semua script yang ada termasuk kategori client-side script. Web engine biasanya harus diinstal komputer terlebih dahulu dan bagian terpisah dari web server. Oke, nanti kita akan belajar ke depan apa yang dimaksud dengan server side. Contoh dari server side itu ketika kita bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP, Ruby, dan lainnya itu merupakan dari sisi server side atau biasa yang disebut dengan backend. Oke, sekarang dari sisi client atau client side. Client side adalah scripting yang merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman yang proses pengelolaannya dilakukan dari sisi klien. Proses penerjemahan atau pengelolaan itu dilakukan oleh web browser. Nah, sebagai kliennya.
dalam web browser sudah terdapat library yang mampu menerjemahkan semua perintah di halaman web yang menggunakan client-side scripting ya. Itu. Nanti kalau contoh dari client-side itu kayak misalkan kita menggunakan HTML, CSS, JavaScript. Nah, itu semua proses codingannya itu diproses di web browser kita. Nah, jadi kita bisa baca tuh codingannya. Ketika kita inspect elemen, kita bisa tahu codingannya. Karena itu bagian sisi klien. Berbeda ketika kita menggunakan server side. Kita nggak bisa membaca codingannya itu gitu. Dan klien nggak boleh tahu, dan memang harus nggak boleh tahu gitu. Karena itu bagian dari engine-nya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, anatomi website ya. Ini perumpamaan website itu ketika kita membangun sebuah website. Biasanya kita membutuhkan 3 bahasa ya. Apa ya? Tiga bahasa istilahnya. HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ketika kita lihat HTML ini Slackton ya sebagai kerangka umum dalam membangun sebuah website. Terus CSS itu sebagai skin, kulit, atau yang untuk mempercantik tampilan website kita. Nah, untuk biar lebih dinamis dan interaktif, kita menggunakan JavaScript. JavaScript sebagai engine-nya, atau di sini sebagai otaknya dalam membuat website. Oke, semoga jelas ya. Selanjutnya, kebutuhan alat tool apa aja atau software apa aja sih yang dibutuhin ketika kita ingin membuat aplikasi website. Nah, di sini sebenarnya toolnya tuh cuma ada 2 ya, yaitu kita perlu text editor dan yang kedua kita butuh web browser. Nah, text editor itu bisa teman-teman download di link di deskripsi ya. Ada 3, sebenarnya banyak, tapi di sini ada 3 yang populer. Text editor, ada Visual Code, ada Atom, ada Sublime. Nah, di antara ketiganya yang paling populer untuk saat ini sih Visual Code sama Sublime ya. Nah, teman-teman bisa download untuk kalau saya pribadi ke depan menggunakan Visual Code. Kalau misalkan teman-teman mau disamain, silakan download Visual Code. Kalau misalkan sudah nyaman dengan text editornya masing-masing, ya silakan Rocopo. Untuk web browser ini ada banyak juga ya macam-macamnya. Ada Opera, ada Google Chrome, ada Safari, ada Microsoft Edge, Internet Explorer, dan Mozilla Firefox. Tapi kita di sini hanya menggunakan 2 aja, yaitu Google Chrome dan Mozilla Firefox. Itu. Tapi kalau saya lebih prefer menggunakan Google Chrome gitu ya. Kayak gitu. Yaitu selera aja sih. Oke, dan selanjutnya apa? Nah, nanti di video selanjutnya kita akan belajar mengenai apa itu HTML, struktur dasar HTML, teknik dasarnya, dan kita belajar membuat web menggunakan HTML terlebih dahulu. Oke, cukup terima kasih. Mungkin video untuk yang pertama hanya ini aja. Kedepan kita akan coba install alatnya, softwarenya. Terus yang kedua kita akan coba ngoding bareng, live coding menggunakan HTML, dan di akhir kita akan membuat suatu aplikasi menggunakan aplikasi semacam CV kita, portofolio kita menggunakan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, di akhir kita akan melakukan itu. Nanti di next video saya akan coba mendemokan aplikasi apa yang akan kita buat di akhir sesi ini. Nah, karena ini rangkaian dari tutorial, jadi saya harap teman-teman mengikutinya dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coding luar biasa.